Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi aplikasi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi kita akan membahas bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi materi yang telah dibahas sebelumnya yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel dikaitkan dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama, nyatakan dua besaran yang diketahui dalam bentuk pertidaksamaan. Jadi ada dua besaran atau dua hal yang diketahui dalam soal tersebut. Biasanya ada batasannya. Kata lebih kecil, lebih besar, paling tidak, paling sedikit, paling banyak, itu merupakan ciri dari soal sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Setelah itu menyusun sistem pertidaksamaan yang terbentuk dari pertidaksamaan. Selanjutnya menggambar tiap pertidaksamaan dalam satu koordinat kartesius. Daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan adalah daerah yang merupakan irisan dari penyelesaian tiap pertidaksamaan. Irisan atau tumpan tindih. Tumpan tindih dari pertidaksamaan yang membentuk sistem pertidaksamaan. Kita akan membahas contoh yang pertama, yaitu sebuah perusahaan memproduksi dua jenis barang, yaitu barang A dengan B. Maka ini menjadi ciri bahwa dalam soal ini ada dua variabel. Untuk membuat barang A diperlukan 6 jam pada mesin 1 dan 4 jam pada mesin 2. Sedangkan barang jenis B memerlukan 2 jam pada mesin 1 dan 8 jam pada mesin 2. Kedua mesin tersebut setiap harinya masing-masing bekerja tidak lebih dari 18 jam. Maka ini menjadi ciri dari pertidaksamaan. Yang pertama yang ditanyakan adalah menuliskan sistem pertidaksamaan untuk memodelkan situasi ini, kemudian membuat grafik sistem atau daerah himpunan penyelesaian. Kemudian C dengan D ini kita akan menguji apakah nilai yang diberikan ini memenuhi sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau tidak. Yang pertama kita tulis dalam bentuk tabel untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan soal ini, yaitu kita tulis dulu banyaknya. Banyaknya barang A itu kita misalkan X, banyaknya barang B itu Y. Kalau belum ditentukan di soal, kita misalkan dengan variabel X dengan Y. Yang menjadi batasan adalah mesin 1 dengan mesin 2. Diketahui di soal, untuk jenis A, batasannya untuk mesin 1, 6, sedangkan B, 2. Ya. Mesin 1 keseluruhan dibatasi oleh 18. Mesin 2, 4 jam untuk jenis barang A, 8 jam untuk jenis barang B. Tidak boleh melebihi 18. Sehingga dalam bentuk pertidaksamaan, yang pertama kalau kita melihat mesin 1 ini, 6X tambah 2Y, itu tidak boleh melebihi 18. Maka ditulis lebih kecil sama dengan 18. Atau disederhanakan, dibagi 2, diperoleh 3X tambah Y, lebih kecil sama dengan 9. Berikutnya mesin 2. Mesin 2 yaitu 4X tambah 8Y lebih kecil sama dengan 18. 2X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 9. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini kata banyak menunjukkan ukuran kuantitas dari suatu barang, maka harus lebih besar sama dengan 0. Karena ukuran banyaknya suatu barang tidak ada negatif. Jadi ditulis X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Sehingga kita peroleh sistem pertidaksamaan, kita ambil pertidaksamaan yang sudah disederhanakan. Itu 3X tambah Y lebih kecil sama dengan 9. Dari sini, kemudian 2X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 9. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Maka yang kita gambar adalah pertidaksamaan ini. Sekarang kita akan menjawab bagian B, yaitu gambar dari sistem pertidaksamaan ini. Akan diperlihatkan bagaimana gambarnya ini satu persatu. Ini sudah dibahas sebelumnya. Ya, dicari titik potongnya, kemudian diarsir yang mana daerah yang memenuhi. Jadi 4 grafik digambar dalam satu koordinat kartesius. Yang pertama yaitu 3X tambah Y lebih kecil sama dengan 9. Dari sini diperoleh X
titik potongnya adalah 3,0 dan 0,9. 3,0 di sini dan 0,9 di sini. Yang diarsir di sini. Kenapa? Karena kalau kita mengambil titik uji 0,0 itu memenuhi lebih kecil sama dengan 9. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, 2x tambah 4y lebih kecil sama dengan 9. Berarti titik potong dengan sumbu x yaitu 9/2 atau 4,5. Dan titik potong dengan sumbu y adalah 0,9/4. Atau diperoleh gambar seperti ini. Ini dua pertidaksamaan. Berikutnya dua pertidaksamaan lagi, x lebih besar sama dengan 0, berarti daerahnya di sebelah kanan. Di sebelah kanan daripada titik 0,0. Kemudian y lebih besar sama dengan 0 atau y yang positif itu ada di bagian atas. Sehingga diperoleh irisan dari keempat pertidaksamaan ini, kalau digabung dalam koordinat kartesius, akan diperoleh gambar seperti ini. Jadi daerahnya di sini. Karena x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0 yang di sini. Maka yang terarsir atau yang merupakan daerah irisan adalah daerah yang ini. Ya, daerah himpunan penyelesaian. Karena di sini yang memenuhi. Ya, kalau di sini tidak, karena dia tidak kena pertidaksamaan yang warna merah ini. Yaitu 2x tambah 4y lebih kecil sama dengan 9 dan seterusnya. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya di sini adalah daerah segi 4 ini. Daerah segi 4 ini. Berikutnya, bagian C, kita akan menguji titik apakah suatu titik apakah barang yang diproduksi sebanyak 2 buah dari barang jenis A dan 1 buah dari jenis barang B diuji ke dalam pertidaksamaan. Karena ada 4 pertidaksamaan, maka nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1 diuji ke dalam 4 pertidaksamaan. Diperoleh keseluruhan bernilai benar. Keseluruhan bernilai benar di pertidaksamaan ini. Maka perusahaan tersebut dapat memproduksi 2 barang A dan 1 barang B. Dapat juga dilihat dari grafik. Jadi bisa dilihat dari grafik apakah titik 2,1 terletak di dalam daerah himpunan penyelesaian atau tidak. Ya, jadi bisa dilihat di grafik. Kemudian bagian D, yaitu apakah kalau memproduksi barang A itu sebanyak 1 buah dan barang B itu 4 buah, apakah memenuhi atau tidak. Ternyata setelah diuji dengan pertidaksamaan yang sama, ada 3 pertidaksamaan yang benar, namun 1 pertidaksamaan bernilai salah. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut tidak dapat memproduksi 2 barang A dan 1 barang B. Ya. Dan terlihat juga di grafik bahwa titik 1,4 terletak di luar daerah himpunan penyelesaian. Jadi seperti itu dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Demikian pembahasan materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.